Sih biasanya gitu. Seorang ibu bisa merawat 8 anak. Tapi 8 anak belum tentu bisa merawat satu orang ibu. Apalagi kaya. Tuh anak ibu itu panti asuhan. Serahin aja panti asuhan. Ini bapak secara ibunya, nanti kalau mati bapak saya nggak kasih tahu. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ada tuh kayak gitu. Ya. Ada anak kayak gitu. Masya Allah. Kalau anak-anak gitu anda masukin lagi ke dalam. Ya. Nih. Jangan kita durhaka sama orang tua. Jangan pernah nyakitin ibu kita dengan kata-kata atau dengan perbuatan. Karena itu akan menyebabkan kita mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Nih ngomong singkat aja nih, soalnya saya udah tahu nih. Yang ketiga, yang bikin kita susah, kita ini demen sama bohong. Ayo, demen gak? Hah? Kita mau bohong demen banget, hobi banget. Ustadz lagi di mana Ustadz? Aneh lagi di majelis, padahal lagi main game di depan halaman rumahnya. Ada nggak gitu Ustadznya? Nggak ada, sono no yang sono. Tuh. Pak Haji di mana? Waduh, gua lagi di luar kota. Di luar? Padahal ada di rumah. Tuh. Ada tamu. Assalamualaikum. Siapa itu? Dia panitia maulid. Bilangin bapak nggak ada. Mau nanggap, iya kan? Nih kesering nih, bohong jadi lalap. Emang sih bohong kagak dosa? Ada nggak hadisnya bohong dosa Ustaz? Ada nggak ayatnya bohong dosa? Nggak ada. Makanya no Mulyono no bohong melulu. Sambar geledek lu. Mulyono, tahu nggak Mulyono? Bohong. Kita akan buka 10 juta lapangan kerja. Yang kerja Cina. Orang Gunung Sari nganggur. Yang matanya ngeriap-ngeriap tuh. Wakil Presiden bilang, kita akan buka 19 lapangan kerja. Lu nggak usah bohong deh, gue udah tahu. Emang kagak dosa. Emang kagak dosa. Ayo deh, ada nggak hadis yang mengatakan bohong itu dosa? Nggak ada. Yang ada laknatullah alal kadzibin. Allah melaknat orang-orang yang suka bohong tuh. Jadi laknat Allah turun ke rakyat karena rakyat pilih presiden pembohong. Lu dapat 100.000 pilih tukang bohong. Masuk solokan tuh buat syuting doang, lu dibohongin. Percaya. Ini sekarang nih ada gini model kayak dia nih. Mulyono, sekarang Mulyadi. Hati-hati. Jangan pilih pemimpin yang beriman. Gara-gara pemimpin yang gak iman, sekarang no banjir bandang. Banjir bandang no di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Padang, Aceh. Coba bayangin. Kenapa? Karena kita punya pemimpin mental maling. Gua ngomongin keras banget. Mental. Lo maling motor lo gebukin. Padahal yang punya motor juga kagak apa-apa. Tapi maling duit kita nggak ada yang gebukin. Bener nggak? Polisi gampar nggak dia? Kagak. Coba maling motor diapain sama polisi? Dibanting, dipiting. Emang begitu. Aneh pernah melihat polisi gitu. Aneh punya motor kagak marah, kenapa polisi yang marah? Pak, saya punya motor Pak, saya kagak marah, kenapa Bapak yang marah? Bapak nggak dirugiin kok. Enggak nih begini Pak Ustadz, jangan begini Pak, begitu aja. Tuh yang nyolong triliunan duit kita, ada yang gebugin nggak? Kagak ada yang gebugin. Malah polisi begini. Mari Pak, selamat pagi. Polisi yang di sono, di Konoha. Di sini mah alhamdulillah polisinya bagus, cakep-cakep. Ya? Ganteng-ganteng. Nih, tuh hadirin.
Jadi bohong ini bahayanya dilaknat Allah tuh. Jadi 3 nih jangan dikerjain nih. Pertama apa tadi? Menyia-nyiakan sholat. Yang kedua, durhaka sama orang tua. Yang ketiga, bohong. Ini jangan dikerjain. Maka hidup kita bakal susah. Tuh. Yeah. Nih, ini kita perlunya maulidnya mau mengungkap nih ajarannya Nabi yang mesti kita kerjain. Hidupin sunnahnya Nabi. Di dalam sunnah ada kejayaan. Saya pakai sorban nih, bukan saya Habib. Emang modelnya sih model Habib. Ya almarhum Habib Abdurrahman sama saya, harapan saya. Ya, hidup nih. Apalagi masih muda, anjas marah lewat. Ya, naik mobil dia lewat. Iya, saya pakai sorban nih. Kata Nabi di dalam sunnah ada kejayaan. Saya naik mobil tuh dari Jatinegara masuk jalur busway dulu. Kalian dulu busway kan polisi yang jaga. Kalau sekarang kan pakai putu ya, pakai putu. Polisi sekarang punya kerjaan baru namanya tukang foto amatir. Ya Allah kasihan amat. Dipoto nih. Saya nih dari Jatinegara tuh ke Bonpala masuk jalur busway itu sampai depan Pertamina Keramat ada polisi di stop. Treat, saya berhenti buka kaca. Assalamualaikum. Pak Ustadz, mau kemana Pak Ustadz? Biasa Mbak nih hari Jumat. Ya silakan, nggak ditilang. Terus ada polisi lagi tuh yang di mau playover Senen kan? Agak bengkok gitu tuh, polisinya ngumpet di bawah pohon, nggak kelihatan kan? Polisinya di ngumpet deh, kenapa ngumpet? Takut kepanasan. Bukan ngejebak, dia takut kepanasan. Kalau panasan hitam, bininya nggak kenalin. Treat, dia stop, saya berhenti, saya buka kaca. Pak Habib, gue bukan Habib. Mau kemana Habib? Biasa mau Jumat. Oh iya gitu nggak ditilang. Terus Bib sebentar Bib katanya. Kenapa Pak? Doainnya Bib. Iya Pak, biar banyak tilangan gitu. Tuh di dalam sunnah ada kejayaan. Ibu-ibu kenapa banyak yang sakit di lututnya? Katanya pengapuran. Bukan pengapuran itu Bu. Itu olinya kurang. Kenapa? Karena ibu masak sayur itu dipakein garam. Itu salahnya. Sayyidatuna Khadijah al-Kubra, Aisyah Ridha, Fatimah az-Zahra itu kalau masak garamnya kagak dicampurin. Jadi sayurnya nggak bakal keasinan, nggak bakal kurang garam. Garamnya di mana? Garamnya di piring tatak. Sebelum makan jilat garamnya pakai jari manis. Kata Nabi dalam hadisnya di kitab Targhib, siapa yang menjilat garam sebelum makan, Allah hindarkan daripadanya 70 penyakit. Kita kan dilarang sama dokter jangan makan garam gitu ya. Ntar darah tinggi gitu nih. Padahal Nabi Muhammad bilang seenak-enak lauk garam, sebaik-baik lauk garam. Tuh. Nabi makan selalu ada garam dan dia jilat garam. Sayyidina Ali makan garam, makan daging kambing, nggak ada yang darah tinggi. Yang bikin darah tinggi apa sih sebetulnya? Tempe, tahu, kangkung, itu bikin darah tinggi tuh. Pak Sekel, tempe, tahu bikin darah tinggi. Percaya nggak? Nggak percaya. Coba Bu, besok 3 hari masak tempe, tahu, kangkung aja. Coba marah nggak lakinya? Marah-marah nggak bapaknya? Tempe lagi, tuh kan darah tinggi. Tuh. Jadi darah tinggi itu dari tempe, tahu, kangkung, ikan asin. Kambing kagak. Orang makan daging kambing baru darah tinggi setelah lihat bonnya. Makan berempat, masing-masing serang 10 tusuk. 10 tusuk udah gocap, sopnya gocap, ya. Nasinya 10.000, jeruknya 15.000, berapa itu? 125, makan berempat berapa? Gopek, pas lihat gopek langsung mukanya merah, tuh darah tinggi. Ngelihat bonnya.
Kalau makannya enggak, ya, enggak Bu. Kalau makan kambing darah tinggi, itu Habaib udah potong-potong tuh PWILS. Enggak darah tinggi, makanya Habaib enggak ada marah. Dibilang gini, bilang gitu enggak marah, biarin aja. Ya kan? Kenapa ya orang partai orang iri hati, biarin aja. Ini orang sini jangan ada yang masuk PWI ya. Jangan masuk PWI, jangan masuk partai yang gambarnya gajah. Sekarang gajah pada kabur, karena hutannya ditebangin. Dia diem aja, gajah pada kabur, ya kan ya? Hadirin, lihat nih. Jadi kata Nabi, siapa orang jaga sholat 5 waktu, Allah muliakan dengan 5 kemuliaan. Yang pertama, Allah hilangkan kesulitan hidup kita. Kalau kita jualan, kalau kita dagang, kalau kita kerja, masih susah kita dapat rezeki, jangan salahin orang. Lihat sholat kita udah berapi belum. Kalau sholat kita belum rapi, itu penyakitnya. Anak kita bandel, tawuran melulu. Tawuran sekarang jadi mode sekarang nih. Sini ada tawuran nggak? Enggak ya? Tawuran dong. Biar terkenal di TV. Gunung Sahari apa namanya? Gunung Sahari tawuran dengan Gunung Gede. Wah. Ya. Diri. Kalau anak kita nakal, malas belajar, itu jangan omelin tuh anak. Periksa sholat bapaknya, tepat waktu enggak bapaknya sholat, berjamaah enggak bapaknya sholat. Lihat sholat ibunya, tepat waktu enggak, bagaimana ibunya dengan sholat. Kalau dua-duanya jaga sholat, pasti falanuhyiyanahu hayatan thayyibah. Allah berikan dia kehidupan yang sejahtera. Loh itu.